Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masyarakat cyber, budaya cyber, dan budaya populer di media sosial. Di mana kelompok 5 ini beranggotakan saya sendiri yang bernama Atika Dawiyah sebagai moderator sekaligus penyaji. Saya Indesari Pratiwi Marbun sebagai penyaji. Saya Uenta Putri Nauli Borus Yombing sebagai penyaji. Oke, baiklah. Untuk yang pertama yang kita bahas yaitu apa itu masyarakat cyber. Masyarakat cyber biasa kita bilang dengan masyarakat yang terbentuk sebagai konsekuensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau internet. Itu menurut Jones tahun 1995. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa masyarakat cyber adalah sebuah struktur yang menyerupai kehidupan sosial masyarakat nyata, atau bisa kita bilang juga adalah masyarakat yang di dunia virtual yang menyerupai dengan masyarakat yang ada di dunia nyata. Itu menurut Bungin tahun 2008. Selanjutnya adalah karakteristik masyarakat cyber, di mana ada beberapa karakteristik masyarakat cyber. Yang pertama yaitu mengedepankan kehidupan kelompok atau komunitas intra dan antar jaringan. Biasanya masyarakat cyber ini adalah masyarakat yang cenderung dia berkelompok yang memiliki sebuah komunitas. Yang kedua yaitu bersifat sementara, yang dimana itu berupa browsing, sosial media, search engine, dan menetap atau seperti email atau website. Biasanya masyarakat cyber ini dia cenderung di dunia virtual yang menggunakan seperti browsing, sosial media, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hubungan yang dibangun berdasarkan jaringan-jaringan atau perangkat media. Biasanya masyarakat cyber untuk berhubungan itu dibangun melalui jaringan-jaringan yang menggunakan perangkat atau media. Yang terakhir yaitu kontak sosial yang luas secara global memberikan makna atau makna dan intersubjektif, di mana masyarakat cyber memberikan informasi atau konteks sosial itu dia luas secara global, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Itu menurut Bungin tahun 2008. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu realitas cyber, di mana ada beberapa realitas cyber. Yang pertama berbeda dengan realitas fisik atau menangkap melalui panca indera. Biasanya realitas cyber ini hanya menangkap melalui panca indera seperti mata atau telinga. Dia tidak sama dengan realitas fisik. Yang kedua yaitu realitas sebenarnya atau nyata diambil alih oleh realitas virtual, di mana seperti yang karakteristik masyarakat cyber tadi, realitas sebenarnya atau nyata diambil alih oleh realitas virtual yang biasanya itu yang kita bentuk dalam dunia maya gitu. Yang terakhir ada realitas virtual sebagai realitas semu atau artifisial yang berorientasi kepada objek tertentu berbagai media yang digunakan. Yang selanjutnya pengertian budaya cyber yang akan dijelaskan oleh Saudara Wenta. Nah, di sini akan menjelaskan tentang budaya cyber. Apa itu budaya cyber atau cyber culture? Secara sederhana melihat bagaimana budaya itu berada di ruang cyber. Budaya cyber atau cyber culture dimaknai sebagai praktik sosial maupun nilai-nilai dari komunikasi dan interaksi antar pengguna yang muncul di ruang cyber, dari hubungan antara manusia dan teknologi maupun antar manusia dengan perantara teknologi. Budaya itu diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi melalui jaringan internet dan jaringan yang terbentuk di antara pengguna. Selanjutnya, budaya populer di media sosial akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Selanjutnya, budaya populer di media sosial. Ekspresi visual dalam meme. Istilah meme merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Richard Dawkins pada tahun 1979. Davidson tahun 2012 dalam Nasrullah 2016 125 menegaskan bahwa meme merupakan bagian dari budaya, kadang sebuah lelucon yang muncul di internet dan ditransmisikan secara online. Meme tidak sekedar lelucon, tetapi cerminan dari realitas offline, hanya disajikan dengan visual yang menarik. Meme terdiri dari dua aspek. Pertama, aspek visual, di mana aspek ini menggunakan potongan gambar atau ilustrasi yang biasanya untuk menunjukkan emosi yang dirasakan. Kedua, aspek teks,
Meme dapat dicirikan dengan adanya teks yang berada di antara visual dan biasanya di atas dan di bawah. Teks bagian atas merupakan pelengkap pernyataan yang menunjukkan lanjutan atau jawaban. Bisa juga pertanyaan atau pernyataan sebelumnya. Contohnya, aspek visual, aspek teks yang tertera pada gambar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan sama Saudari Wenta. Secara teori, meme menggambarkan 3 komponen, yakni manifestasi atau manifestation, di mana meme merupakan budaya yang dapat diamati dan sebagai fenomena eksternal atau gambaran dari apa yang sedang terjadi serta merupakan realitas offline. Yang kedua itu kebiasaan atau behavior, di mana visual meme dapat diindikasikan sebagai segala sesuatu sebagai partikel nyata terkait waktu dan tempat yang terhubung dengan realitas. Oleh sebab itu, meme merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh pengguna internet dalam mengungkapkan ekspresi atau emosinya, baik menggunakan meme yang sudah beredar di online maupun kreasi sendiri. Yang ketiga itu keidealan atau ideal. Meme merupakan gambaran dari realitas ideal yang terjadi. Misalnya nih, mengunggah gambar meme dengan visual serta teks lucu sebagai bentuk pernyataan terhadap realitas tersebut. Selanjutnya yaitu demokrasi digital. Media sosial memberikan ruang kepada pengguna untuk menyuarakan pikiran dan opininya dalam proses demokratisasi. Media sosial hadir membawa nilai-nilai baru di tengah penggunaannya. Tidak hanya dimanfaatkan dalam menceritakan diri atau self-discourse, tetapi juga telah meningkat menjadi medium aspirasi warga secara online. Menjadi topik terpopuler yang diperbincangkan antar pengguna media sosial, memunculkan petisi online, dan bahkan dapat menggerakkan massa untuk melakukan aksi massa secara offline. Menurut Rycroft tahun 2007, bahwa ruang virtual di internet mendorong munculnya budaya politik. Budaya ini bergerak dalam ruang publik baru atau new public speech, yang merupakan ruang virtual atau virtual speech, tempat di mana nilai-nilai itu dipertukarkan di antara anggota. Jadi, dunia virtual itu juga bisa untuk kita saling sharing mengenai politik yang ada, atau biasanya setelah pendukung calon nomor 1 atau calon nomor 2 itu saling kayak mengungkapkan aspirasi pendapat mereka mengenai calon mereka masing-masing. Nah, itu juga secara tidak langsung ruang virtual menyediakan untuk budaya politik seperti itu. Yang selanjutnya yaitu potret diri atau selfie, yang akan dijelaskan oleh Saudara Indah. Di sini ada potret diri atau selfie. Salah satu fenomena dalam kemajuan teknologi internet, perangkat pintar seperti telepon genggam, dan budaya cyber adalah selfie atau foto diri. 3 makna selfie. Yang pertama, kegiatan selfie sebagai wujud dari eksistensi diri. Mengambil foto diri dan menyebarkannya di media sosial tidak sekedar terfokus pada penampilan diri si pengguna. Selfie merupakan upaya untuk representasi diri di media sosial, sebuah upaya untuk dianggap ada atau eksis dalam jaringan. Sebuah foto diri akan menunjukkan aktivitas penggunaannya. Fenomena foto diri adalah fenomena eksistensi diri di media sosial. Yang kedua, selfie juga bisa menandakan bahwa pengguna melakukan terbukaan diri, self-disclosure, di media sosial berdasarkan aktivitas penggunaannya sendiri. Efek dari keterbukaan diri itu adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi dengan pengguna lain akan semakin erat. Ketiga, foto diri merupakan salah satu bentuk narsisme digital. Sebuah foto diri yang diambil menunjukkan bahwa penggunaannya sedang mengkonstruksi dirinya dan hasil konstruksi itu. Selain itu, eksistensi diri juga sebagai bentuk pertunjukan di depan panggung untuk menarik kesan pengakses atau bentuk pertunjukan di depan panggung untuk menarik kesan pengakses atau pengguna lain dalam jaringan pertemanan di media sosial. Selanjutnya, menurut Gabriel Faries, menekankan saat ini manusia bisa dijuluki dengan homus photographisus. Setiap orang seakan-akan terbiasa mengungkapkan emosi dirinya secara visual melalui image atau foto yang disebut Faries sebagai cybernetic image.
Fenomena foto diri ini menjadi semacam budaya yang muncul dan terjadi di media sosial. Para pengguna seolah-olah memiliki sebuah praktik kebudayaan baru terkait koneksitas mereka terhadap media sosial. Foto diri juga dianggap sebagai kebiasaan bermedia sosial dan semakin kuat kebiasaan itu karena adanya komentar yang diberikan oleh pengguna lain terhadap foto diri yang diunggah. Selanjutnya itu kenyataan foto diri ini dimanfaatkan oleh institusi bisnis. Mengapa? Karena foto diri yang diunggah menjadi bahan perbincangan atau saling mengomentari di media sosial. Contoh, perusahaan komersil yang membuka kompetisi foto dengan syarat pengguna yang tampil di foto tersebut sedang memegang produk dari merek tertentu. Atau dari contoh yang disebutkan, biasa kita familiar dengan kata endorse. Nah, endorse itu cenderung dengan foto di mana ia foto menampilkan merek dari produk perusahaan tersebut, seperti itu. Kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Wenta. Jadi kesimpulannya adalah kehadiran teknologi memberikan ruang kepada penggunaannya untuk mengonstruk dirinya dan hasil dari konstruksi diri itu merupakan konten yang biasa diakses oleh siapapun melalui jaringan sosial. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan bisa menambah ilmu serta pengetahuan kita bersama. Kami sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau omongan yang tidak disengaja. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.